Jika dalam satu level ada siswa yang belum bisa mencapai pembelajaran yang diharapkan, apakah siswa tersebut bisa naik kelas? Lalu bagaimana jika pindah sekolah sedangkan capaian pembelajaran belum terpenuhi dan di sekolah baru pun belum siap dengan kurikulum merdeka? Bagaimana proses pemindahannya? Bagaimana pula transfer nilai juga penyesuaian nilai rapor sekolahnya? Agak banyak nih, Bu. Oke, terima kasih Pak Arya. Ini mungkin lebih ke teknis ya. Ini kalau saya menjawabnya ke saya sebagai guru saja ya, Pak Arya ya. Tadi siswa yang menurut Bapak tidak bisa apa-apa atau belum bisa apa-apa. Nah, kalau di siswa kelas 1 ini menurut pengalaman pribadi saya, jadi kalau kita kelas 1 itu kita fokus kemarin itu di 2003 kurikulum 2013 fokusnya baca, tulis, hitung gitu ya Bapak ya. Nah, kalau sekarang memang ketika kita sudah melakukan asesmen diagnosis awal, kita sudah tahu nih kemampuan siswa. Ada anak kelas 1 yang baru bisa tahu huruf. Dia hanya tahu alfabet atau huruf saja. Ada anak yang sudah membaca, bisa membaca suku kata per suku kata, dan ada anak yang sudah lancar sekali membaca per kalimat. Nah, itulah kebutuhan yang harus kita rangkul anak-anak kita. Nah, bagaimana ketika anak-anak itu tidak bisa? Nah, contoh saja misalnya ada anak yang tidak bisa membaca. Nah, ada anak yang tadi bisa membaca tapi per suku kata. Ada anak yang lancar membaca. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Nah, anak usia 7 tahun itu pasti sudah bisa berbicara. Nah, bagaimana nanti nilainya? Nilainya ketika dia tidak bisa menulis, ayo kita ajak dia dengan melakukan penilaian secara wawancara. Kita tanyakan. Nah, itu kan sama. Hasil yang kita ingin dapatkan apa? Dia bisa menjawab pertanyaan dari apa yang kita tanyakan siswanya. Nah, ketika kita bertanya misalnya ketika ada pertanyaan dan siswa yang bisa menulis ya dia tuliskan di buku. Bagi siswa yang belum mengenal baru tahu huruf, belum bisa merangkai kata, kita tanyakan. Nah, itu kan sama-sama memiliki nilai. Nah, kalau untuk proses pemindahannya sendiri bagaimana ya Pak ya? Mungkin Pak Zulfikri yang bisa menjawab ya Pak ya, karena itu teknis. Kalau saya tahu lebih ke pembelajaran yang terjadi di kelas. Nah, Pak Zulfikri, apakah ada yang mau ditambahkan nih Pak terkait transfer nilai begitu kalau si anak ini pindah sekolah nih Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Anggi ya, tadi sudah mengawali. Sebetulnya ini prinsip teach at the right level sebetulnya. Apapun yang terjadi sebetulnya proses pembelajaran itu dimulai dari apa yang dimiliki oleh anak saat itu. Nah, tentunya rapor itu bukan daftar angka pada mata pelajaran, tetapi daftar data sebetulnya. Jadi angka itu sebetulnya melambangkan sebuah entitas sebetulnya. Selama ini kan mungkin angka di rapor itu ya angka saja gitu kan. 7 ya 7 saja. Nah, sebetulnya 7 itu kan lambang dari 70% ya dari kompetensi itu dikuasai. Yang mana yang 70% itu. Dan mestinya kalau kita selama ini kan membuat deskripsi itu kan dapat angka dulu baru dideskripsikan. Nah, ini seringkali terjadi manipulasi sebetulnya. Nah, jadi kalau seandainya nilai anak itu betul-betul melambangkan kompetensinya, itu kan data sebetulnya. Angka itu kan hanya lambang. Ada sebuah entitas, sebuah deskripsi di dalam itu sebetulnya, dan itulah kompetensi anak. Nah, kalau kita pendekatannya teach at the right level, ketika anak pindah, itu tinggal dicek saja kompetensi apa yang sudah ada di dalam diri anak, kompetensi apa yang belum. Nah, itu sama saja sebetulnya. Anak di sekolah tetap di sekolah di situ, pembelajaran tetap juga berawal dari kemampuan yang dimiliki anak dengan keberagaman itu, peta kompetensinya. Nah, begitu dia pindah ke sekolah pakai kurikulum yang berbeda, sebetulnya tinggal dicek saja kompetensi apa yang ada di dalam dirinya. Dan mulailah dari situ sebetulnya. Kan kita kan mengembangkan kompetensi anak. Jadi kita bukan menghabiskan materi kurikulum, bukan gitu kan. Ini kompetensi anak. Nah, berangkatlah dari kompetensi anak itu apa yang sudah ada di dalam dirinya, apa yang belum ada, dan rapor itu kan report sebetulnya. Report perkembangan anak dari waktu ke waktu. Bahwa hari ini sampai di sini itu data itu ada. Nah, begitu data itu dibawa pindah ke sekolah, sebetulnya tinggal menyesuaikan saja rapor
itu secara administrasi tinggal menyesuaikan saja, karena di sekolah yang baru pun proses pembelajarannya juga berawal dari kompetensi anak, teach at the right level itu. Nah, apapun kurikulumnya sebetulnya kan esensi dari kompetensi itu kan sama. Nah, jadi pindah dari kurikulum 2013 kemudian pindah ke sekolah merdeka ataupun sebaliknya itu tidak ada masalah sebetulnya kalau betul-betul kita kepada capaian kompetensi anak, bukan angkanya gitu, tapi capaian kompetensi apa yang sudah dimiliki oleh anak. Nah, itu tinggal disesuaikan saja sebetulnya. Berarti kita tidak terpaku pada angka ya, Pak? Iya, angka itu punya makna sebetulnya. Dan angka 7A dengan 7B beda sebetulnya. Beda, betul. Karena tadi kelebihan tiap anak dan kekurangannya itu berbeda-beda gitu ya, Pak ya? Iya. Iya. Nah, masalahnya kalau kita secara secara kasar saja, kalau misalnya ada beberapa parameter, kemudian 7 itu artinya kan 70% ya, anak menguasai 70% dari parameter yang ada. Nah, 7CA dengan 7CB kan sebarannya bisa berbeda-beda. Dan ketika data itu direcord, begitu pindah kan tinggal menyesuaikan saja sebenarnya.